Nah, yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Niki rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasus Bank Senturi itu kaitannya jenenge apa? Stabilitas. Niku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gentuk. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gentuk. Dia adalah aktor di balik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Jika kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut amil istima. Itu paling susah. Dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ka mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba wis napa? Haram. Lah nek takok, "Lah bang itu termasuk riba apa ndak?" Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula critani nggih. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bang loh. Karena begini, dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan gitu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini, tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adol sapi gede, orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar, regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta, tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham ya? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal kok sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika Rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Salsut, kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 kiyaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak tor 400.000 dari sing utang oleh dolim. Anak saya tok pitik telu. Aku lho dadi kiai iki gampang kula jawab ngeten mawon. Nek disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ono pedhet mawon. Wong riyen utange napa? Pedhet. Sampeyan yo goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedhet, ngene pedhet ya saya tuku pedhet. Enggak engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedhet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, di saya kau pedhat yo sahur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji.
Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi gek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Terus menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 23 napa juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Jadi wong desa nak darani haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonominya? Paham ya? Mesti wong ra paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan. Ya mau mikir maksudnya ra paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek Ki. Lah nak ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek ora riba ora iso nyaur. Lah contone piye, Gus? Nah, misale sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan sih wis sahur Rp100 riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan Rp10. Diutang Rp10. Saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki Rp100. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen atau Rp10 kudu disaur 10. Golekine ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu nyusui duit Rp100, golek Rp10, 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Paham? Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini, kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, dua ono LPS, buah ono KKS, gampang ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Dari aku ditapai wong, cara jenengan Ki Mustofa nis putih saja be wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangko yang kalau enggak ada motif percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama ki napa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa di tokoh-tokoh desa nggo terkenal apa ngono jenenge fitnah yo macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apa to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa.